Pada tanggal 2 Januari tahun 1935, seorang pria masuk ke Presiden Hotel di Kansas City, Missouri. Dia ke hotel itu hanya dengan menggunakan pakaian bagus, menggunakan mantel hitam, dan sikapnya sopan kepada staf yang ada di hotel. Mereka tidak melihat sesuatu yang benar aneh tentang pria itu. Mereka kemudian menggambarkannya sebagai pria jangkung berusia sekitar 20-an tahun atau mungkin 30 tahun. Dia memiliki rambut coklat, bekas luka di atas telinga kirinya, dan mempunyai telinga kembal kol yang dipercaya dia mungkin seorang petinju atau pegulat. Di meja depan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Roland T. Owen. Dia meminta satu kamar di lantai atas, khususnya kamar interior. Bellhop Rondop Bros membawanya ke kamar 1046, di mana Bros memperhatikan bahwa Owen hanya membawa sikat, sisir, dan pasta gigi. Bros dengan sopan meninggalkan Owen sendirian di kamarnya sambil menutup pintu di belakangnya. Beberapa jam kemudian, seorang pelayan hotel, Mary Softy, masuk kamar Owen. Setelah dia pertama kali check-in, dia melihat Owen gugup atau cemas dan hanya duduk di ruangan gelap dengan tirai tertutup. Satu-satunya sumber cahaya dari lampu redup di atas meja. Tetap saja, sikap Owen tetap baik pada staf hotel itu dan meminta dia membiarkan pintu tidak terkunci saat dia keluar, karena dia akan kedatangan seorang temannya. Berjam-jam kemudian, Mary kembali ke kamar dengan handuk persis dan menemukan kamar dengan pengaturan yang persis sama. Tapi kali ini, Owen berbaring di tempat tidur dengan pakaian lengkap, menatap langit-langit. Belum dia meninggalkan ruangan, Mary melihat sebuah catatan di meja yang berbunyi, "Don, saya akan kembali dalam 15 menit. Tunggulah saya." Pada tanggal 3 Januari, Mary sedang berkeliling membersihkan kamar ketika dia datang ke kamar 1046. Ketika dia mencoba masuk, lalu dia menemukan kamar itu terkunci dari luar. Dengan menggunakan kunci cadangan, dia masuk dan menemukan Owen terdiam, duduk menghadap dinding gelap tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Saat dia membersihkan, telepon berdering dan Owen akhirnya berbicara. Dia mengatakan, "Tidak, Don, saya tidak mau makan. Saya tidak lapar. Aku baru saja sarapan." Setelah jeda, dia mengulangi perkataannya. "Tidak, saya tidak lapar." Setelah dia menutup telepon, Mary mengklaim Owen jauh lebih banyak bicara dan menanyakan tentang hotel dan pekerjaannya. Sekali lagi, dia tetap bersikap baik pada staf hotel itu. Akhirnya, saya membersihkan, Mary mengambil semua handuk dan meninggalkan Owen sendirian di kamar. Berapa jam setelah itu, dia berusaha kembali dengan handuk baru. Dia mengetuk pintu, tapi disambut oleh suara pria yang berbeda, lalu menanyakan apa yang diinginkannya. Dan dia beritahu, "Apa kamu butuh handuk lagi?" Dia menjawab, "Tidak, kami tidak membutuhkannya." Meskipun tahu kamar itu tidak memiliki handuk yang tersisa, dia telah mengambil semuanya pada hari sebelumnya. Mary melanjutkan karena tidak ingin mengganggu percakapan yang dilakukan oleh suara itu dengan Owen. Malam itu, hotel itu hidup dengan suara dan musik. Sebuah pesta sedang berlangsung di kamar 1055 dan seorang wanita di kamar 1048 dilaporkan mengaku mendengar suara keras pria dan wanita mengutuk dan berteriak. Dia tidak bisa memastikan apakah benar-benar berasal dari kamar 1046 atau dari pesta itu. Pada tanggal 4 Januari, jam 7 pagi, operator hotel Della Ferguson melihat telepon untuk kamar 1046 yang tidak digunakan. Dia akhirnya meminta Bros untuk menyelidiki
Ketika Pros tiba di luar kamar Owen, dia melihat tanda "Jangan ganggu" di pintu dan memilih untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Pros mendengar suara samar menjawab, "Masuk." Tapi ketika dia mencoba, pintu itu dikunci dari dalam. Pros mengetuk pintu lagi dan suara itu menjawab, "Nyalakan lampu." Tidak yakin apakah Owen sedang mabuk atau setengah tertidur, Pros mengumumkan melalui pintu untuk meletakkan telepon kembali dan pergi. Setelah itu dia pergi. Sekitar 1,5 jam kemudian, sekitar pukul 8:30, Ferguson melihat telepon masih tersambung dan meminta pelayan yang berbeda, Harold Pike, untuk pergi ke kamar 1046. Pike pergi ke kamar dan mendapati pintunya terkunci. Tetapi Pike membawa kunci cadangan untuk berjaga-jaga. Hanya dengan menggunakan cahaya dari lorong, Pike bisa melihat seorang pria. Mungkin Owen sedang berbaring di tempat tidur. Di sekelilingnya ada spray yang digelapkan. Dia menganggap Owen sedang mabuk dan mengotori dirinya sendiri saat tidur. Pike dengan cepat mengambil telepon dari tanah, lalu meletakkannya kembali di atas meja dan meletakkan telepon itu di pengait. Lalu dia mengunci pintu dan meninggalkan ruangan. Dua jam kemudian, kepala operator Betty Cole melihat telepon terputus lagi dan mengirim Ronald Pros ke kamar. Pros mengetuk dengan keras beberapa kali dan tidak ada jawaban. Dia menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kamar 1046. Di depannya ada Roland T. Owen dalam kondisi tidak berbusana dengan posisi merangkak di tanah sambil memegangi kepalanya ke tangannya. Pros bisa melihat darah di kepala Owen dan langsung menyalakan lampu. Pemandangan itu membuat Pros sangat ketakutan. Dia memperlihatkan darah berceceran di sepanjang dinding kamar mandi dan tempat tidur. Pros lalu berlari ke ruangan mencari manajernya Miss Beaver dan menceritakan apa yang dilihatnya. Tak lama kemudian, polisi tiba bersama Dr. Flanders yang mulai berusaha merawat Owen. Owen diikat dengan tali di leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kakinya. Dia telah ditusuk beberapa kali di dada, satu luka menusuk di paru-parunya. Di sisi kanan kepalanya dia dipukul berkali-kali, menyebabkan tengkoraknya retak. Ada juga bukti memar di sekitar leher Owen yang menandakan dia telah dicekik. Para detektif kemudian menggambarkan luka yang dialami Owen sebagai siksaan. Hebatnya Owen masih hidup, tapi kondisi tidak sadar. Dr. Flanders bertanya kepada Owen siapa yang melakukan ini terhadapnya. Lalu Owen menjawab, tidak ada. Ketika Flanders bertanya bagaimana luka itu terjadi, Owen mengatakan dia jatuh dari bak mandi. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Owen mengalami koma. Saat Owen dilarikan ke rumah sakit, polisi memulai penyelidikan mereka. Ruangan itu hampir kosong. Barang-barang hotel seperti sabun, sampo, dan handuk semuanya lenyap. Lebih anehnya lagi, semua pakaian Owen hilang. Tidak ada mantel, kemeja, celana, kaos kaki, bahkan sepatu. Semuanya hilang entah kemana. Satu-satunya barang di ruangan itu adalah 2 gelas air kosong dan sebatang rokok yang tidak menyala, jepit rambut, peniti, dan sebotol asam sulfat encer. Salah satu gelas air kosong diletakkan di dekat wastafel dengan pecahan kaca, dan yang lainnya memiliki 4 sidik jari yang mungkin milik seorang wanita. Tanpa petunjuk apapun, para detektif mulai menanyai tamu dan staf hotel lainnya. Mereka kemudian memeriksa register di meja depan dan melihat Roland T. Owen telah menempatkan kampung halamannya sebagai Los Angeles. Para detektif menghubungkan polisi Los Angeles yang tidak menemukan catatan tentang Roland T. Owen. Para detektif mulai bertanya, apakah pria yang di rumah sakit itu benar-benar bernama Roland T. Owen? Sayangnya mereka tidak dapat menanyakan
karena pria yang menyebut dirinya Roland T. Awan meninggal karena luka-luka setelah tengah malam. Pembunuhan itu diikuti oleh surat kabar di daerah tersebut, dan ketika terungkap bahwa polisi tidak yakin pria itu sebenarnya bernama Roland T. Awan, banyak penduduk mulai mencoba mengidentifikasinya dengan mengirimkan foto kerabat mereka yang hilang dan menelpon dengan pertanyaan. Lalu jenazah Awan dibawa ke rumah duka Melody MC Gilsey, di mana beberapa orang datang untuk mencoba mengidentifikasinya. Polisi mengikuti beberapa petunjuk, tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Sebaliknya mereka mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seorang pria, Robert Tan, percaya dia memberi Awan tumpangan ke taksi malam tanggal 3 Januari sekitar jam 10 malam. Dia mengklaim Owen menurunkannya karena percaya dia adalah taksi, tapi ternyata bukan. Lain melihat Owen tanpa mantel dan memiliki goresan yang dalam di lengannya, menawarkan untuk membawanya ke taksi. Saat pengemudi, Lain tidak menanyakan namanya atau informasi apapun, tapi memperhatikan bahwa lengannya berdarah, mungkin karena cedera Lain. Lain membawanya ke taksi dan tidak pernah melihat Owen lagi. Para detektif akhirnya menolak petunjuk ini setelah staf hotel menyangka melihat Owen kembali ke hotel malam itu dengan luka atau pendarahan sebelum menemukannya pada 4 Januari. Dr. Venter juga menempatkan luka di tubuh Owen yang terjadi sekitar pukul 4 atau 5 pagi berdasarkan pengerasan darah di tubuh Owen dan di dalam ruangan. Satu petunjuk memang memungkinkan detektif untuk menetapkan Owen terlihat bersama dua wanita tak dikenal di toko minuman keras yang berbeda antara 2 sampai 3 Januari, tapi tidak ada lagi yang muncul dari ini. Para detektif kemudian menindaklanjuti obrolan ringan Owen dengan Randall Brown dan Mary Soptic. Owen telah memberitahu keduanya bahwa dia tinggal di hotel Moose Beach pada malam sebelumnya, tapi pergi ketika mereka mencoba menaikkan harga. Ketika detektif memeriksa register di hotel Moose Beach, pernah tidak menemukan Roland T. Awan, tapi meja depan nyata seorang pria yang mirip Owen menginap di hotel pada malam tersebut dan telah mendaftarkannya rumahnya sebagai Los Angeles, kecuali nama yang digunakan adalah Eugene K. Scott. Petunjuk lain mengarahkan para detektif ke nama lain yang digunakan oleh Owen, Cecil Berner. Owen telah berusaha untuk ditandatangani untuk beberapa pertandingan gulat menggunakan nama itu. Pada bulan Maret, petunjuk menjadi dingin. Detektif tidak tahu siapa Owen sebenarnya, dan tidak ada yang bisa mengidentifikasi setelah seorang pria bernama Don berbicara atau berada di sekitar Owen saat berada di hotel. Sebuah pengumuman dibuat di koran. Pria yang mengaku sebagai Roland T. Awan dimakamkan di kuburan orang miskin. Pada hari yang sama, rumah duka Melody MC Gilsey menerima panggilan telepon tanpa nama yang meminta agar Awan tidak dimakamkan. Mereka berjanji akan mengirim uang untuk menutupi biaya pemakaman yang layak. 3 minggu kemudian, pada tanggal 23 Maret, rumah duka menerima amplop yang dikirimkan secara khusus berisi uang tunai, cukup untuk membayar pemakaman dan penguburan di pemakaman Taman Memorial. Rumah juga menerima bunga penghormatan untuk Owen dengan kartu bertuliskan Love or Ever Louis. Karena nama itu, pengirim dan penelepon tetap anonim dan tak seorang pun selain detektif menghadiri pemakaman. Jadi kasus ini sekali lagi tidak terpecahkan. Hampir 2 tahun setelah pembunuhan itu, polisi di Kansas City menerima korespondensi dari seorang wanita bernama Ruby Aldrin. Seorang temannya melihat foto Roland T. Awan di sebuah majalah yang menggambarkan pembunuhan misterius itu, dan dia langsung mengira mereka tampak akrab. Ketika Ruby Aldrin melihat gambar itu, dia mengkhawatirkan hal yang terburuk terjadi. Telah berbicara dengan polisi Kansas City dan mengidentifikasi bekas luka dan fitur lainnya, identitas asli Roland T. Awan dikonfirmasi.
Nama aslinya adalah Artemius Oakley, putra dari Robbie Oakley. Dia baru berusia 17 tahun. Meskipun sekarang mengetahui siapa sebenarnya Hewan T. Owen, hal itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Robbie Oakley menyatakan Artemius meninggalkan rumah pada tahun 1934 untuk berkeliling negara dan kadang-kadang akan menerima surat tulisan tangan darinya. Tapi pada tahun 1935, dia mulai menerima surat yang diketik. Jika surat dikirim kepadanya dari seorang yang mengaku sebagai Artemius, meskipun pada saat itu telah dibunuh, Ruby menyatakan bahwa surat itu tidak dalam bahasa gaul dan gaya Artemius yang biasa. Surat terakhir yang dia terima dari orang yang berpura-pura menjadi putranya mengklaim bahwa dia akan meninggalkan Amerika Serikat menuju ke Mesir. Sampai saat ini, kasus ini tidak terpecahkan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Artemius atau nama samaran Roland T. Owen.